Shalom saudara. Hai, apa kabar? Luar biasa. Amin. Saya percaya kita selalu dipelihara Tuhan. Saudara, siap diberkati? Dengan kepala kita berdoa. Terima kasih kembali kesempatan demi kesempatan Kau berikan buat setiap kami untuk kami terus belajar dan diajar. Tuhan, lembutkan hati kami untuk dilawat oleh firman-Mu yang luar biasa. Berbicara Tuhan pada saat kesempatan ini, pakai hamba-Mu Tuhan menjadi saluran berkat sehingga setiap mereka dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, saat mereka dengar firman Tuhan, mereka semuanya diberkati. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara bersama dengan saya Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8 ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8. Dimanapun saudara berada, kalau saudara berkesempatan untuk membuka Alkitab, yuk kita baca sama-sama dengan saya. Kalau saudara ada kesempatan kita sama-sama baca Alkitab, kita sama-sama diberkati. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8. Sudah sampai di sana semuanya, amin. Firman Tuhan 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biar karena ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Siap diberkati? Haleluya. Perhatikan ayat keempat. Ayat keempat, ayat 2 sampai dengan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat ini saja sudah membuat kita berkata, bagaimana kita bisa berbahagia waktu kita ada persoalan dan masalah. Firman Tuhan berkata, ini bukan cobaan, tapi ini ujian. Kenapa kita harus berbahagia? Karena dengan ujian ini kita bisa tahu level iman kita di mana. Dengan ujian ini kita bisa naik tingkat. Dengan ujian ini kita tahu kita tuh posisinya ada di mana. Dengan ujian, biarlah waktu kita diuji. Firman-Nya berkata apa? Sebab kamu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Waktu kita diuji, kita menghasilkan ketekunan. Apa ketekunan seperti apa? Jadi begini saudara, biasanya saudara ya, kalau kita punya masalah pergumulan, kalau kita punya masalah apapun itu, kita jadi lebih bertekun berdoa. Halo, jujur, saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Kalau semuanya running well, semuanya lancar, semuanya gak ada persoalan, sepertinya kita doa tuh gak ada gregetnya gitu loh. Tapi waktu kita punya masalah, waktu kita punya problem, waktu kita punya pergumulan, kita tekun, puasa diikutin, ibadah sampai ibadah semalam suntuk sampai suntuk diikutin. Biasanya tuh seperti itu, menghasilkan ketekunan. Dan firman-Nya berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tidak kurang suatu apapun. Saudara, ini yang luar biasa. Biarlah ketekunan itu menghasilkan buah, dan buah yang matang, supaya kita utuh dan sempurna. Saudara, seperti ini saudara. Setiap kita pasti mau lebih maju lagi dengan Tuhan. Tanpa ada ujian, kita tidak tahu sejauh mana level kita. Jangan sampai begitu pencobaan datang, masalah godaan pencobaan itu datang, kita tidak sekuat seperti apa yang kita bayangkan. Kita jatuh di sana. Oleh karena itu diizinkan adanya ujian. Tujuannya apa? Supaya kita tekun, menghasilkan buah utuh, sempurna. Saudara, apa sih artinya seperti ini? Contohnya seperti ini saudara.
Kita pernah sekolah kan dulu. Kita pernah sekolah SD, SMP, SMA, universitas, sampai S1, S2, semuanya pasti ada namanya ujian. Jadi dengan kata lain, ujian itu diperlukan supaya kita benar-benar yakin nggak kita bisa. Kita benar-benar yakin tidak menguasai topik itu, menguasai semua pelajaran itu. Makanya kita diuji di sana. Tujuannya hanya untuk satu, supaya kita benar-benar tahu, benar-benar sadar. Dan di dalam Tuhan juga begitu. Saudara, kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab. Alkitab berkata Tuhan kita luar biasa. Kasih-Nya, kebaikannya, kemurahannya, kuasanya, mujizatnya. Wow. Ya, kita baca semua. Kita baca, kita hafal bahkan ayat-ayat yang bagus kita hafal itu semua. Tapi masalahnya ada ujian di sini. Ujiannya adalah apakah kita cuma tahu, dengar, baca? Apakah kita pernah mengalaminya? Ujian itu diperlukan untuk membuktikan teori dan praktek. Itu yang terjadi. Supaya teori dan praktek, supaya buah itu utuh, sempurna. Bukan kita berkata, mangga itu enak, mangga itu kalau muda asam, mangga itu kalau matang pohon, aduh manisnya luar biasa. Kita bisa baca, kita bisa dengar, kita bisa bicara. Tapi satu hal, pernah nggak sih merasakan buah yang asam, buah yang mengkel? Pernah merasakan buah yang manis, matang pohon? Karena hanya dengan kita makan kita baru bisa berkata, oh yang disebut dengan manis tuh seperti ini, oh yang disebut dengan asam tuh seperti ini. Itu yang terjadi. Jadi pengetahuan kita dengan praktek dan pengalaman kita itu membuat kita sempurna. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Saudara, kita tahu Tuhan kita luar biasa, amin. Penuh dengan kuasa, amin. Bagi Dia tidak ada yang mustahil, amin. Praktekkan. Makanya diuji kita di sana. Untuk kita bisa merasakan, mencicipi, menikmati kuasa Tuhan, mujizatnya yang luar biasa. Ada amin? Itulah. Makanya berbahagialah kalau kita mengalami ujian daripada Tuhan. Saudara, masalahnya seperti ini. Bagaimana kita bisa tahu ujian dan cobaan? Pak, ujian tuh dari siapa? Cobaan tuh dari siapa? Cobaan tuh dari setan iblis. Ujian tuh biasanya datang daripada Tuhan. Karena firman Tuhan di dalam Yakobus ayat ke-13-nya, Yakobus 1 ayat 13, dia tidak bisa dicobai, maka dia juga tidak mencobai. Kalau kita jatuh dalam persoalan masalah, jangan kita berkata ini datang, ini Tuhan yang cobai. Tidak. Tuhan tidak pernah bisa dicobai dan Tuhan tidak juga mencobai. Ada amin? Itu yang terjadi. Pak, bagaimana sih Pak kita bisa membedakan ini ujian atau cobaan? Yuk kita pelajari. Judul khotbah saya pada kesempatan hari ini adalah apa saudara? Ujian dan cobaan. Amin. Haleluya. Coba saudara kita lihat, ujian itu seperti apa sih? Kenapa sih kita harus bisa tahu ujian dan pencobaan? Karena apa? Doanya tuh berbeda. Kalau ini adalah ujian daripada Tuhan, doanya beda. Kalau ini adalah cobaan daripada setan iblis, doanya juga nggak sama. Itu penting, jangan sampai waktu diuji Tuhan, doanya pencobaan. Waktu kita dicobai, doanya adalah ujian. Saudara, jangan sampai rancu. Siap diberkati? Ya, ujian daripada Tuhan. Lihat, Yohanes 6 ayat 6. Ya, haleluya. Yohanes 6 ayat 6. Firman Tuhan Yohanes 6 ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ini penggalan daripada itu. 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Tuhan Yesus memberi makan. Sebelum itu terjadi, Tuhan Yesus berkata gitu, kamu harus memberi mereka makan. Tapi dalam hati Yesus, dia berkata apa? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Orang ini yang terjadi. Dan dari perikop itu, murid-muridnya gagal. Kenapa gagal? Yesus berkata, aku kasihan kepada mereka. Mereka lapar, 3 hari mengikuti aku. Kamu harus beri mereka makan. Mereka berkata gini, aduh, ini yang salahnya di sini. Gagalnya di mana? Begitu persoalan ini dituangkan kepada mereka, disampaikan kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Langsung pola pikir mereka berkata gini, mau beli di mana? Ini kan banyak 5.000 orang, laki, perempuan, anak.
Ini kan bukan perjamuan kudus, ini adalah makan lapar. Orang-orang zaman dulu itu gede-gede, porsinya tuh gede. Mau beli di mana? Kalaupun ada warung, berapa banyak warung yang harus kita order? Kedua, kalaupun ada warungnya, ada restorannya, mana duitnya? Itu yang terjadi. Jadi pola pikir mereka begitu dituangkan seperti ini, mereka berpikir yang mereka pikir adalah keadaannya, mereka berpikir kenyataannya, situasi kondisi seperti, dan tidak ada yang berpikir membalikan ini kepada Tuhan. Itulah gagalnya. Saudara, Tuhan menguji. Lihat, ujian daripada Tuhan tidak membuat mereka binasa. Ujian daripada Tuhan tidak mempermalukan mereka. Ujian daripada mereka itu menyadarkan mereka, oh, selama ini jadi kamu tidak menganggap aku Tuhan dah. Kalau kau punya masalah problem, kau tidak lari kepada aku, kau tidak berharap kepada aku, kau tidak minta kepada aku, tapi kau melihat keadaan situasi dan kau harapkan dalam keadaan seperti ini ada uang, ada warung, ada uang, ada warung, ada yang jualan. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Dan siapa yang punya uang dan di mana ada warungnya, itu yang ada dalam pikiran mereka. Kegagalan mereka ada di situ. Oke? Itu dia ujian daripada Tuhan. Dan yang pertama ini mereka gagal. Kita lihat yang kedua. Saudara, saudara, Yohanes 6 ayat 6 tadi. Kalau saudara baca dari Amplified Bible, saudara di situ ada kata tes. Cobaan di situ, tes di situ. Jadi ujian, tes di situ. Saudara nanti baca di rumah. Oke? Lihat yang kedua. Kita lihat dua. Markus 8 ayat 1 sampai dengan 2. Pada waktu itu pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku bertergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Saudara, lihat, kalau 5 ketur roti, kalau 5.000 orang dengan 5 ketur roti 2 ekor ikan itu, okelah kita bisa maklumin mereka tuh belum ngerti, mereka belum tahu, mereka belum sadar siapa Tuhan, dan mereka melihat 5 ketur roti 2 ekor ikan, yang sisanya 12 bakul. Itu yang terjadi. Dan ini peristiwa, saudara, yang kedua kali 4.000 orang dengan 7 ketur roti. Saudara, ini yang terjadi. Waktu yang pertama 5.000 orang, okelah kita berkata mereka gagal karena mereka tidak pernah melihat bagaimana Tuhan memecah-mecahkan roti. Sekarang dalam Markus ini juga 4.000 orang dengan 7 ketur roti. Tuhan juga nantang lagi mereka, kamu harus berikan mereka yang lapar. Mereka juga berpikir, pikirannya sama lagi seperti yang pertama. Artinya apa? Kok bisa? Kok bisa mereka tidak bisa menarik pembelajaran dari yang pertama? Dan begitu diadakan pembelajaran ujian yang kedua, mereka lagi. Ini yang terjadi, mereka tidak pernah mau belajar. Itu ujian demi ujian, dan mereka tetap mengandalkan kebiasaan, mengandalkan kalau makan ya mesti ini, mesti ada warung, mesti ada restoran, mesti ada yang beli, mesti ada uang, mesti ada. Itu yang terjadi, dan mereka tidak bisa keluar daripada pola pikir itu. Mereka gagal lagi. Kita lihat yang ketiga lagi, saudara. Di dalam Markus tadi, Markus 8 ayat 14 dan 17. Markus 8 14 dan 17. 8 14 dan 17. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah, berawasa terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir, dan seorang kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Lihat, mereka salah tanggap di sini. Itu yang dikatakan karena mereka kita tidak bawa roti. Jadi Tuhan Yesus ngomong seperti itu. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, berkatalah, lihat, ini ditegur sama Yesus. Tegurannya apa? Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Tidak adakah sesuatu yang dapat kau pelajari? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti dan 5.000 untuk 5.000 orang itu,
berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Halo, saudara, ini yang terjadi. Murid-murid Yesus nggak bawa roti. Murid-murid Yesus nggak bawa roti. Dan mereka berpikir, bahwa Tuhan ngomong seperti ini, oh karena kita tidak bawa roti. Mereka nggak punya roti, mereka khawatir mulai makan, mulai minum. Saudara, lucu ya. 5 ketur roti 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Sisanya 12 bakul. Sekarang murid-murid Yesus, murid-murid Yesus lupa bawa roti. Ayat 14. Hanya sebuah saja ada pada mereka. Saudara, kalau mereka mau berpikir sedikit ya mau berpikir. 5 ketur roti 2 ekor ikan 5.000 orang. Murid Yesus cuma bawa 1 ketur roti. Tapi untuk dipecah-pecah berapa orang? Murid Yesus cuma 12. 5 ketur bisa 5.000. Masa 1 dipecah ke 12 aja, ke 13, ke 20 aja masa tidak bisa sih? Coba berpikir. Di sini mereka tuh nggak bisa belajar. Ini yang terjadi. Jadi oleh karena itu saudara, ujian terhadap diri setiap kita, ujian daripada setiap kita. Kalau ujian itu ada menyertai kita, ingat ujian itu tidak menjebak kita untuk kita jatuh. Ujian itu untuk untuk kita mengerti sejauh mana pengenalan kita akan Tuhan. Dan waktu ada ujian seperti itu, saudara, jangan cari alternatif. Waktu ada ujian daripada Tuhan, cari wajah Tuhan, cari Dia. Karena jawabannya hanya ada di dalam siapa? Dia. Itu dia. Saudara, berapa banyak kita yang gagal di sana? Berapa banyak kita yang gagal di sana? Pak, ada nggak Pak yang lulus Pak? Ada yang lulus. Lihat ujian ada yang lulus. Yohanes 2. Haleluya. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 5. Ya, perjamuan kawin di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Lihat, ada Yesus, ada ibu Yesus. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, ibu Yesus berbicara kepada Yesus, dan berkata, mereka kehabisan anggur. Lihat, mereka kehabisan anggur. Terus kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ditolak. Karena apa? Belum ada waktunya. Belum waktunya Tuhan, katanya gitu kan. Tetapi ibu Yesus, lihat, ibu Yesus berkata kepada pria itu, apa yang dikatakan kepadamu, berbuatlah itu. Ini yang luar biasa saudara. Ini yang luar biasa. Ini ujian yang luar biasa. Begitu pesta perkawinan kekurangan anggur. Ibu Yesus ngomong kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Terus Yesus berkata, mau apa engkau dengan aku? Waktuku belum tiba. Yang luar biasa di sini adalah ibu Yesus itu tidak cari alternatif yang lain. Ibu Yesus tidak pernah maksa apa-apa. Ibu Yesus tidak khawatir, tidak cemas, tidak takut, tidak gentar, tidak cari alternatif yang lain. Dia yakin. Walaupun dari kecil, dari bayi sampai dengan hari itu, saat itu, belum satu mujizat pun yang dilakukan oleh Yesus. Tapi ibu Yesus yakin. Bagaimana keyakinannya? Dia tidak pergi keluar beli. Dia tidak pergi cari alternatif. Dia tidak pergi cari dari anggur mungkin siapkan air putih atau siapkan teh, siapkan kopi atau tidak cari alternatif yang lain. Yang dia lakukan cuma satu. Dia sampai ke pegawai itu, pelayan-pelayan, dia berkata, buatlah seperti apa yang dia perintahkan. Yes. Apakah Yesus akan berbuat? Dia tidak tahu. Hari ini dia akan buat mujizat, dia tidak tahu. Apakah Yesus bisa membuat mujizat air jadi anggur? Dia juga tidak tahu. Tapi satu yang dia yakin, Yesus mampu. Yesus punya jalan keluar. Dia mantap. Begitu dia bicara begitu, buatlah seperti apa yang dia perintahkan, ditinggal saudara. Itu ujian yang luar biasa saudara. Dia tidak menuntut jawaban daripada itu semua, tetapi dia yakin bahwa Yesus pasti buka jalan. Amin. Ujian. Pak, kalau cobaan seperti apa Pak? Lihat kalau cobaan saudara. Di cobaan kita lihat. Matius 26 ayat 31. Maka kata Yesus kepada mereka, lihat,
Malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Lihat, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkali aku 3 kali. Ini dia. Saudara, bedanya, bisa bedain gak sih antara diuji, antara diuji dan antara cobaan, Diuji, Tuhan uji kita untuk kita naik level, untuk kita tahu siapa kita. Cobaan, itu bersumber kepada diri kita. Yesus berkata, dia akan pergi, dia akan menderita, dia akan mati, dia akan disalibkan. Oh, Petrus berkata, tidak, sekali-kali tidak. Kau akan menyangkali aku, gitu. Dia berkata, mati sekalipun aku siap. Oh, mereka boleh takut. Itu yang terjadi. Saudara, cobaan itu adalah begitu dia sombong, begitu dia angkuh, begitu dia merasa yakin, begitu dia merasa mampu, setan langsung mendakwa. Tuhan, buktiin Tuhan. Dia udah ngomong seperti itu, Tuhan. Buktikan Tuhan. Jangan cuma bisa ngomong doang. Dia bilang, Tuhan. Petrus bilang dia tidak takut. Petrus bilang dia siap untuk mati. Tuhan, buktikan Tuhan. Buktikan Tuhan. Cobain dia, Tuhan. Itu dia cobaan itu. Iblis mendakwah seperti apa yang kau katakan. Makanya jangan sombong, jangan sembarangan ngomong. Kita kuat, kita mampu, kita sanggup. Itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan. Jangan kita berkata, gua sanggup, aku mampu, aku bisa. Hati-hati. Kau masuk ke dalam cobaan. Cobaan daripada si iblis. Untuk apa? Jatuhin kamu. Saudara, ternyata apa? Petrus, 3 kali. Pertama kali dia menyangkal. Kedua, menyangkal sambil bersumpah. Ketiga, tidak mengakui sambil mengutuk. Menyangkal, bersumpah, mengutuk. 3 kali ayam langsung berkokok. Itu Petrus. Saudara, makanya firman Tuhan berkata di dalam Lukas 22. Lukas 22, 31, 33. Simon, lihat. Si Petrus. Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Itu yang terjadi, saudara. Itu yang terjadi. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Lihat. Itulah Petrus. Saudara, kapan kita dicobai? Begitu kita merasa mampu, merasa sanggup, merasa bisa, kita meninggalkan dia. Disitulah iblis menuntut untuk mendakwa, buktikan, dan tujuannya untuk membuat dia jatuh. Saudara, inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Jadi hari ini, saudara, siapapun kita di tempat ini, ingat, kalau ujian datang, apa yang harus kita lakukan? Kalau cobaan datang, apa yang harus kita lakukan? Dan sekarang saya mau tanya sama saudara, COVID-19, COVID-19, ujian atau cobaan? Silakan saudara pikir. COVID-19 sekarang ini, yang sudah hampir 2 tahunan ini, kira-kira itu ujian atau itu cobaan? Siapa? Ujian? Ujian. Coba lagi. Cobaan. Cobaan. Jadi gimana, Pak? Ini ujian dan ini cobaan. Kok bisa begitu, Pak? Perhatikan, saudara. Waktu COVID-19 sekarang ada menyerang kita, kalau kita orang dewasa rohani, kita berkata, Pak, ini ujian daripada Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak cari alternatif yang lain. Dalam keadaan seperti ini, dia tetap berfokus pada Tuhan. Dan dia yakin, Tuhan yang sudah menyelamatkan dia, mati saja Tuhan mau buat dia. Apa artinya? Kalau Tuhan mau dia mati, Tuhan bisa pakai cara apa? Dia tidak akan tebus kita. Tapi kalau Tuhan sudah tebus, artinya Tuhan punya rencana yang indah buat saudara saya. Ada amin? Apapun yang terjadi, dia tetap berfokus kepada Tuhan. Itu ujian buat setiap kita. Itu ujian. Saudara, berapa banyak kita di sini
Berapa banyak kita di sini adalah berkata, ini bukan ujian, ini cobaan. Ya, benar, ini cobaan juga. Kenapa Pak? Ini ujian juga, ini cobaan juga. Cobaan begini, saudara. Kita bergereja, amin. Di gereja kita memuji menyembah Tuhan. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan. Haleluya, kita menang, kita menang. Kita lebih daripada pemenang. Tuhan kita luar biasa Tuhan. Baginya tidak ada yang mustahil. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizatnya masih ada. Yes! Itu di gereja. Dan iblis menuntut, buktikan. Lu jangan cuma bisa berkuar-kuar di gereja. Buktikan bahwa memang Yesus luar biasa. Dicobailah dia seperti itu. Ini yang terjadi. Berapa banyak kita di tempat ini, saudara, saat COVID-19 seperti ini, itu menjadi COVID-19 menjadi tempat perlindungan buat mereka, sehingga mereka tidak dikejar oleh rasa dosa. Apa yang terjadi? Apa maksudnya? Seperti ini. Karena COVID-19, mereka tidak berkata, aku tidak bergereja dulu ya, ada COVID. Mereka nggak berasa bersalah. Aku akan ibadah secara online saja. Mereka nggak berasa bersalah. Karena apa? Karena mereka tidak pergi ke gereja. Itu yang terjadi, mereka takut. Tapi kenyataannya, ya memang gak berdosa, memang itu fasilitas yang diberikan. Ibadah secara online. Mereka tidak berani ke gereja karena mereka takut COVID. Karena mereka usianya sudah ada umur gitu loh. Tapi mereka gak konsekuen. Mereka tidak bergereja karena takut. Tapi mereka ke restoran. Mereka makan di sana. Berapa banyak orang di sana ada di sana? Berapa banyak orang ada di sana? Mereka ke restoran. Kemana lagi? Mereka ke mall. Mereka jalan-jalan ke sana. Ke restoran mereka bisa. Ke restoran mereka nggak takut. Ke mall mereka nggak takut. Ke mall mereka jalan. Kenapa ke gereja mereka tidak jalan? Ke gereja mereka beralasan ibadah di rumah saja karena ada COVID. Tetapi kenyataannya mereka keluar juga kok. Mereka jalan juga. Mereka makan di luar juga. Mereka pergi ke mall juga. Bahkan mereka pergi jalan-jalan. Kalau saja di luar negeri bisa ke luar negeri, mereka akan pergi ke luar negeri. Saudara, ini yang terjadi. COVID-19 ujian buat kita. COVID-19 cobaan buat setiap kita. Ya, karena kita membuktikan bahwa dia adalah berkuasa. Kita buktikan. Kita akan buktikan. Saudara, ini yang terjadi. Jadi bagaimana Pak doanya? Doanya begini, saudara. Kalau ujian ada menyertai kita, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, mampukan aku Tuhan untuk tetap berharap kepadamu Tuhan. Untuk aku percaya kepadamu karena aku tahu hanya Engkau Tuhan Yesus yang luar biasa. Engkau Tuhan yang mampu, yang sanggup di dalam nama Yesus. Tanpa Engkau Tuhan, aku tidak bisa apa-apa Tuhan. Mampukan kami Tuhan di dalam nama Yesus untuk melewati ini semua di dalam nama Yesus. Itu ujian itu seperti itu. Tapi kalau itu cobaan yang menyerang setiap kita, saudara, apa yang harus kita lakukan? Kalau itu cobaan, kita berkata, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau mungkin tanpa aku sadari kata-kataku Tuhan, mungkin tanpa aku sadari perbuatanku Tuhan, itu yang membuat iblis mendakwa sehingga kita dicobai. Untuk apa? Supaya jatuh. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Pikiran, perkataan, mulut, perkataan, hatiku Tuhan, mungkin ada hal yang dimana karena aku emosi, aku marah, mungkin aku berkata-kata sumbar, mungkin aku berkata sombong di sini Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kita putuskan celah itu, baru kita datang minta pertolongan daripada Tuhan. Dan kita percaya COVID-19 memang tidak ada apa-apanya. Amin. Kita percaya pernyataan Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Ujian atau cobaan, waktu kita ujian, dekatkan diri kepada Tuhan. Waktu kita dicobai, kita bertobat sama Tuhan. Dia setia dan adil. Amin. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Sekalipun ada ujian yang Kau izinkan, sekalipun ada cobaan Tuhan, biarlah semuanya berjalan Tuhan dengan kekuatan daripada-Mu Bapak. Karena ujian daripada-Mu Bapak membuat kami mengerti siapa kami di hadapan-Mu. Cobaan itu ada menyertai kami, itu mengingatkan pada setiap kami, supaya kami jangan sombong, jangan angkuh, jangan mengandalkan diri kami sendiri. Kekuatan kami, kehebatan kami, kemampuan kami, itu datang daripada Tuhan. Jangan sampai kami ini Tuhan mencuri kemuliaan-Mu, sehingga iblis mendakwa kami untuk menjatuhkan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat menghadapi COVID-19 seperti ini Tuhan, kami berserah kepada-Mu Tuhan.
berdoa kepadamu dimanapun jemaatmu berada. Tuhan, pulihkan ekonomi mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka terpelihara senantiasa di dalam nama Yesus. Dan kami percaya, siapapun yang mengandalkan Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Haleluya. Berdoa Tuhan, untuk negara kami terkasih Tuhan, tercinta Tuhan. Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Suster, dan semua jajaran sampai dengan terendah. Tutup fokus mereka dengan kuasa darah-Mu. Dimanapun mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, lindungi, jaga senantiasa, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia utuh, sempurna, dan ekonomi Indonesia dipulihkan. Kami serahkan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan jemaat-Mu, keluarganya, usaha pekerjaan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Sampai jumpa dalam sesi akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.